Kasihan itu Jokowi sampai bengong. Sampai bengong itu Gimana Jokowi. ngelihatnya? Yang penting bisa kerja. Kerja di mana? Ya di lapangan. Kerjanya nggak dikasih gimana? Nanti dikasih. Bung, kalau lihat perdebatannya tadi ini PAN makin merasa kuat untuk gabung atau malah, waduh ngeri banget ini jadi pendukung pemerintah. Perdebatannya sangat dinamis dan bagus sekali karena ini adalah merupakan bagian dari demokrasi. Artinya bagi partai politik pendukung pemerintah pun itu juga bersifat kritis juga. Karena apa? Kritis atau kecewa? Bukan. Harus jelas itu. Enggak, kritis kan ada solusinya, jadi kritis konstruktif gitu. Tapi kalau kritis jadi, bicaranya internal, jangan di publik. Tidak apa-apa, itu kan soal ruang dan waktu saja. Kecewa itu artinya. Oh, iya. Enggak, kalau saya tetap memaknai Bang sebagai kritis yang konstruktif. Artinya dalam suasana seperti inilah Indonesia dibangun gitu loh. Jadi ada perbedaan pandangan dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin itu kan juga bagus juga gitu loh. Intinya bahwa perdebatan ini harus ada solusinya. Nah, bicara soal reshuffle, kami sangat yakin tentunya Presiden itu juga pasti salah satu ukurannya berbasis pada kinerja. Nah, kinerja itu dilihat dari 3 hal. Dari respon publik bagaimana. Respon publiknya kan bisa diukur dari lembaga-lembaga survei yang sudah menayangkan, merilis tentang hasil surveinya. Yang kedua, dari pertimbangan kebutuhan aparat birokrasi yang ingin membentuk zakon kabinet. Kami sangat yakin siapapun menterinya, dia sebagai seorang manajerial ya harus punya kemampuan untuk itu. Tetapi dari sisi aparatus birokrasinya, dia sudah puluhan tahun di situ. Jadi menteri itu kayak indekos saja di situ. Yang punya kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi birokratisnya itu ya di aparatus birokrasinya itu para aparat itu. Cuman perlu di guidance seorang menteri yang punya kemampuan manajerial. Terus yang ketiga, ya punya fungsi politik. Nah, fungsi politiknya politik tetap harus ada. Ya, harus ada. Jadi proses harmonisasi tidak ingin melukai perasaan itu juga pasti akan tetap dipertahankan soal itu ya kan. Nah, 3 hal itu tentunya menjadi bagian yang sangat diperhitungkan oleh Pak Presiden tentunya. Dan mungkin juga nanti mungkin Bang Ali Mokhtar Ngabalin hari ini tidak bicara Golkar tidak akan masuk. Tetapi bukan saya. Itu keputusan KMP dan Golkar sebagai pemimpinnya. Ya, keputusan pada hari ini ya kan. Kalau KMP berarti kan ada PAN juga kan? Nah, dia sudah ada di KIH. Jangan mancing-mancing lah, Bang. Maksud Kalau gaya FIFA begini, ini gue yakin sudah ada tanda-tanda bagus ya. Paling tidak 2 kursi nih. Maksud Bang Akbar, kesepakatan KMP itu dibuat gimana pun tetap aja bisa pecah. Ternyata PAN keluar. Jadi artinya begini, Mas. Mungkin pernyataan Golkar hari ini betul tidak akan bergabung dengan pemerintah. Tetapi politik itu kan dinamis, ya kan? Keputusan Golkar itu kan keputusan internal. Gitu. Kalau bagi PAN berada di dalam pemerintahan atau di luar PAN itu kan di luar pemerintahan kan sama-sama mulianya. Bagi Golkar tentunya kalau sekarang keputusannya di luar pemerintahan itu kita tidak bisa mengintervensi karena itu adalah merupakan platform dan kebijakan partai. Kalau kan? ini saya harus bantah. Karena partai-partai yang masuk dalam koalisi Merah Putih itu termasuk PAN di bawah kepemimpinan Pak Hatta waktu itu. Saya tidak perlu lagi kembali seperti Akbar tadi, mengulangi 1 tahun lalu kesepakatan kita tidak penting. Tapi memang setiap orang yang falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia mau berkata yang benar, kalau dia takut salah lebih baik dia diam. Kita itu sudah punya kesepakatan. Ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih membangun sebuah peradaban baru untuk menjadi pengawal kebijakan pemerintah sampai 5 tahun. Karena itu kita tidak pernah berpikir menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, Bung. Itu sama-sama dengan PAN ini. Bukan kami punya keputusan sendiri, kawan. Sayang sekali saya tidak perlu lagi mengulangi itu 1 tahun. Tidak usah. Udahlah. Ini maksudnya apa? Begini Akbar, ini jangan lagi masuk-masuk di sini. Udahlah. Jadi maksud saya, Pak, saya bilang begini.
Hargailah ini sebuah peradaban baru yang dibangun. Iya, setuju. Hargailah ini sebuah sistem nilai yang baru dibangun. Jangan ajak-ajak Biarlah koalisi Indonesia hebatnya ini dengan partai. Jalanlah kalian. Kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia memantau, mengontrol, melihat seperti apa mengkritisi. kebijakan Bagus sekali. pemerintahan. Tapi kalau begitu, Itu dong. apakah saya benar atau keliru? Ada yang mengatakan bahwa PAN tidak menghargai peradaban baru itu ya? Kata Enggak, ini dari Karena Akbar mau bilang bahwa PAN berkhianat kepada kesepakatan itu. Padahal- Bukan saya yang bilang, dia yang bilang. Akbar juga tidak bilang, dia nanya ya Bang ya? Loh, saya bertanya. Nanya. Saya Karena mencoba saya kan mengikuti tadi ada alur dialog berpikir sebelumnya. seorang Kalimantan Saya sudah Ngabalin sering ketemu yang ini dokter juga. komunikasi. Saya ini mencoba mengikuti alur berpikirmu, sobat. Makanya saya butuh jawaban, Ini benarkah kan itu? koalisi Indonesia hebat. Jadi dia udah bersepakat lah. Tapi Mas Latif, saya ingin menggarisbawahi Mas Saya Pipa. kasih ingat dulu ya. Iya. Ini Maman PKB, Dadang Hanura, ini Nasdem, ini PAN. Gua sendiri nih koalisi Indonesia apa? Merah putih. Iya, iya. Dia orang berempat. Kecuali ada profesor. Silakan ya. Silakan ya. Ada dua hal ya. Pertama dari Mas Pipa bahwa persoalan 1 tahun Jokowi yang kita kritisi di dalam sendiri adalah rapuhnya birokrasi. Makanya saya selalu teriak ini soal reformasi birokrasi. Bagaimana birokrasi. kebijakan seorang menteri itu ternyata dibantah oleh eselon 1, 2, dan 3. Iya, benar. Saya di Komisi 8 DPR. Benar. Kita lihat bagaimana misalnya ketika kita raker dengan eselon 1, 2, 3. Tiba-tiba kita tanya raker dengan menteri, menteri itu tidak tahu. Betul. Maka muncullah peristiwa ketika kasus Mina dan lain sebagainya. Lalu saya ngomong di media bahwa ini ada kesalahan manajemen, ini adalah kelemahan koordinasi dan lain sebagainya. Jadi setuju kalau Mas Pipa jadi menteri. Jadi menteri apapun sebenarnya. Amin. Tetapi semua menteri Amin. sekarang harus berpikir Amin. soal reformasi birokrasi. Amin. Iya. Itu. Yang kedua, saya akan setuju Bang Ali bahwa peradaban baru akan dimunculkan, ada oposisi yang kuat, bermoral dalam berpolitik, dia menepati janji tidak akan masuk kabinet sampai nanti berakhir 5 tahun. Dan itu dicatat malam ini. Tetapi lihat di dalam bahwa sesungguhnya betul sudah tidak ada kayak KMP di parlemen, juga begitu pula di kabinet. Ini ada permainan menarik sekali. Salah satu-satunya yang kita capai sekarang adalah kepentingan nasional. Saya setuju, Bang. Bang Ali hebat, jaga Golkar agar jangan sampai merapat ke kabinet, kritisi kami terus dan kita ketemu dalam Janganlah pertarungan ragu, 2019. Janganlah ragu. Saya ke Bung Ikrar dulu, Bung Ikrar. Kalau melihat perdebatan malam ini, seolah-olah pergantian atau reshuffle itu selalu didasari pada harmoni politik. Padahal kita ingin, seperti kata Bang Akbar tadi, harusnya ada KPI-nya atau indikator parameternya kinerja. Mungkin nggak nanti pada reshuffle kedua itu kinerja yang menjadi basisnya? Dan kalau kinerja yang menjadi basis, boleh nggak partai-partai tetap sakit hati? Jadi ini kalau kita lihat ya tadi makanya saya tanya sama Bung Akbar ya, apa sih yang dimaksud dengan kriteria itu ya. Tadi yang ingin saya dapatkan jawabannya itu adalah kriteria seorang menteri itu dianggap berhasil, setengah berhasil dan kemudian gagal kan. Itu yang kita pengen tahu. Dan apakah misalnya pergantian kabinet pertama itu memenuhi kriteria itu atau tidak kan, itu kan itu menjadi satu tanda tanya besar ya. Sama juga ini dalam reshuffle yang kedua itu ya. Kalau memang seorang menteri itu dianggap gagal, ya bisa aja dilihat. Tapi kan seorang menteri itu belum tentu gagal dalam artian karena memang dia tidak bisa memimpin. Tadi Bung Maman sudah mengatakan bahwa birokrasi itu juga menjadi satu yang problematik ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga ya. Dan kadang-kadang juga seorang menteri tidak bisa tenang bekerja karena memang banyak sekali tekanan-tekanan politik, bukan cuma dari atas ya, bukan cuma dari bawah dari masyarakat, tapi juga dari tempat-tempat lain juga ya. Tapi saya juga ingin menanggapi kawan saya Ali Mohtar Ngabalin juga ya, kalau dikatakan peradaban baru, itu pada masa SBY itu juga ketua dari yang namanya sekretariat gabungan itu adalah ketua umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri ya. Tapi apakah ada peradaban baru kemudian Golkar dan PKS itu kemudian mengajukan hak interpelasi yang bertentangan dengan kepentingan partai yang berkuasa yaitu Partai Demokrat kan? Artinya peradaban barunya menjadi tercederai. Apakah dulu itu belum beradab baru? Kalau peradaban baru itu setelah Abu Rizal Bakri ketua umum.
Pak, waktu itu Yusuf Kala wakil presiden dan juga ketua umum Partai Golkar. Ini sekarang Abu Rizal Bakri ingin membuat peradaban baru dalam sebuah peradaban yang harus jadi saya minta izin, ampun Profesor. Saya ke Kang Maman sedikit lagi. Tadi ada masalah bahwa jelas terlihat kinerja di kabinet itu ada soal reformasi birokrasi. Ini di kementeriannya ada masalah birokrasi atau masalah di kementerian reformasi birokrasinya? Di seluruh kementerian. Di seluruh kementerian. Jadi kita melihat bahwa ada menteri, menurut Profesor Ikra tadi, ada menteri yang memang dia lambat bekerjanya. Ya. Salah satu kelambatannya itu adalah karena dia hanya sekedar pajangan. Ya. Birokrasi di bawahnya, eselon 1, 2, 3, itu menyuruh menteri untuk gunting pita, meresmikan anu. Tetapi korupsi di sana. Proyek-proyek dibagi di sana dan sebagainya. Menterinya tidak tahu. Ini tanya dulu. Makanya ada di kementerian, salah satu kementerian yang harusnya mempersiapkan sumber daya, anehnya di direktoratnya ada direktorat pengadaan barang. Sesuatu yang aneh. Nah, makanya ini secara keseluruhan. Menteri apa? Iya. Mitranya Komisi 8 atau mana menterinya? Banyak. Tanya aja di Komisi 10. Dan ini menurut saya siapapun presidennya, siapapun menterinya, kita harus kembali kepada Akbar tadi, bahwa Ma Akbar, nilai yang kita sepakati, capaian-capaian yang kita sepakati itu justru tidak tersosialisasi dengan baik di birokrasi di bawahnya. Nah, tetapi ada menteri kelompok kedua, in progress. Capaiannya tidak terlalu bagus, tetapi dia dalam progress yang bagus. Nah, tentu ada menteri yang sudah mengalami pencapaian yang bagus. Ini tinggal nanti kita melihat menteri mana yang harus diganti. Nah, soal profesional misalnya, kita tidak perlu berdebat profesional itu dari partai atau di luar partai. Di dalam partai banyak yang profesional. Seperti itu. Ini kan soal disiplin sebenarnya. Ya. Disiplin kepada kesepakatan transisi tadi. Bukan. Kita mulai dari awal. Iya, saya mau jadi presiden. Saya karena negara ini misalnya bersoal dengan yang namanya infrastruktur, maka kemudian pada 3 bulan pertama, Prof, yang kalau Anda minta saya ulangi lagi, pada 3 bulan pertama jalan nasional yang akan saya perbaiki sekian, jalan provinsi sekian, jumlah biaya logistik yang membuat kita kalah dari persaingan global itu begini. Itu yang kami jual pada saat kampanye, yang membuat seseorang memilih Akbar Faisal sebagai presiden misalnya. Maka kemudian kita lembagakan program itu. Seharusnya itu yang dijadikan semacam patokan itu. Ukuran-ukuran yang kita sebut dengan KPI itu tadi, kita disiplin dengan itu. Bahwa kemudian ada namanya politik ya, ada namanya agenda politik, monggo saja. Kemudian ada agenda setting, yang kemudian menjadi agenda media. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ali Muhtar, bagaimana kemudian harian punyanya Anda itu yang sangat menyoroti Nasdem, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian seorang presiden, itu harusnya disiplin dengan itu. Saya jujur, Prof. Sekali lagi saya katakan, mohon maaf, saya harus mengatakan barangkali ini Anda beruntung saya mengatakan di media Anda, di televisian. Saya meminta itu kita disiplin dengan itu. Karena itu kesepakatan kita sejak awal. Rakyat Indonesia memenangkan Pak Jokowi 53%, itu karena ingin disiplin dengan itu. Dia mesti diusulkan itu tidak hanya dalam usulan, karena Anda tidak lebih berkuasa dari prerogatif presiden. Karena itu ada 2 hal. Hal yang pertama itu adalah tidak ada yang mustahil. Itu bisa dibuat, ditetapkan dalam undang-undang. Karena itu harapan rakyat. KPI yang Anda susun itu dibuat dalam satu peraturan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dibuat dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya kalau presidennya melanggar apa yang kalian bikin, itu melanggar undang-undang. Kalau sekarang mau apa? Gigit jari ente, salam gigit jari. Baik. Itu, Pak. Saya tidak akan membantah Anda. Udah deh, saya tidak akan benar pernyataan saya. Coba Pak. Oke, sudah rame, no comment. Bisa jadi